Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya orang Blitar nih Ustaz, Jawa Timur, ingin bertanya. Maaf Ustaz, saya seorang awam dan ingin tahu jawaban dari para alim ulama. Ya Ustaz atau ya Habib, sekarang lagi viral ada pesulap yang membongkar trik dukun dalam memperdaya atau mengobati daripada si pasien atau korban. Bagaimana tanggapan Habib seperti ini? Dan apakah seorang muslim harus percaya dengan adanya dukun? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya dengar ini beberapa pertanyaan dari beberapa daerah ya. Di antaranya yang disebutkan dari Blitar. Ada daerah-daerah yang lain juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nah. Mirip, hampir sama. Dukun itu memang ada, ya, memang ada. Dikatakan oleh ulama, sebelum Nabi SAW dilahirkan ke bumi, para syaitan itu bisa mencuri kabar dari para malaikat di langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mentakdirkan suatu hal di bumi, dan tentunya itu kabar yang pertama mendengar para malaikat, karena mereka yang akan melaksanakan perintah Allah ini. Perbincangan malaikat tentang takdir yang akan terjadi di bumi ini, syaitan diizinkan untuk mendengarkan, mencuri kabar. Katanya orang Jawa, nguping, ya. Dari yang didengar oleh syaitan, maka dia datang ke bumi mendatangi santri-santrinya, yaitu para dukun. Santri-santrinya dikabarkan bahwa akan terjadi ini kepada fulan, terjadi ini kepada fulan, terjadi ini di daerah ini. Sehingga dukun itu yang menyampaikan ke orang-orang yang mendatangi dia atau ke masyarakat tentang kabar yang akan terjadi. Seakan-akan dukun itu mengetahui tentang takdir yang akan terjadi. Dan itu benar. Karena dia kabarnya dari syaitan, syaitan dari malaikat, menguping. Maka dukun di zaman itu ucapannya banyak yang benar. Walaupun di situ ditambah-tambahin oleh syaitan dan oleh dirinya. Tapi setelah Nabi SAW lahir, maka syaitan setiap mau mendekat ke langit, seperti biasanya mencuri kabar dari malaikat tentang takdir Allah di bumi, dilempari oleh malaikat. Sebagai bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu dikutip dalam Al-Quran. Sampai syaitan ini bingung, ada apa ini? Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di bumi ini, kebaikan atau kejelekan. Biasanya saya diperbolehkan nguping, kok sekarang nggak boleh. Sehingga syaitan tidak tahu sama sekali kabar yang akan terjadi di bumi ini. Karena dia udah biasa memberikan kabar kepada santri-santrinya, para dukun, maka dia beri kabar juga, tapi kabar yang 99% bohong. Dia ngarang kemungkinan. Karena maka kabarnya 99% bohong. Itu awal. Kita perlu tahu definisi dukun ini apa. Dukun ini apa? Dan pengobatan menurut syariat dinamakan ruqyah ini apa? Dukun adalah orang yang mempercayai jin atau syaitan dengan meninggalkan Allah, Rasul dan syariat Nabi. Jadi kiblatnya itu kepada jin kafir atau syaitan. Maka ini namanya dukun yang hampir mirip dengan sahir, tukang sihir.
sedikit beda bentuk dan motif. Pengobatan melalui ruqyah, ada yang mengatakan orang yang mengobati dengan ruqyah ini tabib atau apapun. Maka kita ini jangan kita berhenti di nama, ya. Nama ini bisa berubah definisinya, karena nama ini yang membuat orang, yang ngasih nama dukun orang, yang ngasih nama tabib orang. Itu dukun, itu tabib, diberi nama ustadz, diberi nama habib, diberi nama apa. Itu definisi orang yang bikin. Maka kita kembali kepada hakikatnya. Dukun ini apa? Yang dilarang itu apa? Sehingga dinamai dukun. Yang diperbolehkan itu apa? Sehingga dinamai tabib. Ya kita jelas, awam ini jelas, tidak dengan simbol. Karena simbol bisa dirubah-rubah. Nah, gitu kan? Orang jelek bisa dikasih nama ustadz. Orang ustadz yang baik bisa difitnah jadi dukun. Maka kita perlu tahu apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Yang dilarang adalah seseorang, baik itu pengobatan atau menyelesaikan masalah seseorang dengan memakai jin kafir atau syaitan. Ini keluar daripada syariat Nabi SAW, dan inilah yang diberi nama dukun, yang diancam oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ada rawahu Muslim, ada rawahu Ahmad. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam riwayat Muslim, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi kahin, dukun atau semacamnya, dalam tanda kutip ya, kalau udah dukun ini berarti dia tidak memakai ayat Al-Quran, tidak memakai dzikrullah, tapi dia memakai khidmah kepada jin kafir atau syaitan. Siapa yang mendatangi orang semacam ini, dikasih nama dukun, dikasih nama apapun orang ini. Kemudian kata Nabi SAW, datangnya itu tujuannya untuk apa? Untuk bertanya sesuatu atau minta sesuatu. Ketika si dukun ini menyampaikan, berkata fasaddaqahu, ini intinya di sini, dia percaya, maka dikatakan oleh Nabi SAW, ini orang udah hakikatnya dia udah nggak percaya lagi dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat Muslim, tidak diterima sholatnya 40 malam. Masya Allah, ancaman yang besar sekali. Tentang tabib atau diberi nama apapun itu, ketika seseorang mengobati, menyelesaikan masalah dan seterusnya dengan istikhdam jin muslim, dengan bantuan jin muslim atau dengan bantuan malaikah, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW atau ruqyah, itu diperbolehkan. Itu tidak melanggar syariah. Apalagi dengan bacaan Al-Quran, seperti dibacakan al-ayat, dibacakan Al-Fatihah. Wa ma yudrika bi anha ruqyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat itu, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini ruqyah? Karena si sahabat ini mengobati tokoh masyarakat orang kafir dengan bacaan Al-Fatihah. Wa subhanallah, disembuhkan oleh Allah dengan berkat meminum air yang dibacakan Al-Fatihah. Dan Nabi memberi garis bawah, innaha ruqyah. Surat Fatihah ini bisa menjadi sarana untuk penyembuhan. Ar-ruqyah menyembuhkan sesuatu penyakit apapun itu. Orang semacam ini dengan istikhdam, memakai bantuan ayat Al-Quran,
zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi was samawati was alim, baik dibacakan atau dituliskan, atau ayatul kursi atau zikir-zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat ataupun dari para ulama salihin, karena tidak harus dengan menggunakan ayat Quran atau zikir yang ada dalilnya dari Nabi Muhammad. Kalau ada dalilnya dari Nabi Muhammad itu afdal, tapi tidak wajib. Gitu. Kalau ada dari sahabat, dari aulia salihin, enggak ada masalah. Karena enggak dilarang, selama itu zikir tidak ada larangan. Kan dia diucapkan Nabi. Ini sekali lagi sering kita ucapkan. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi, tidak diucapin Nabi itu dilarang. Bukan menjadi dalil dilarang karena enggak dilakukan Nabi. Semua ulama bersepakat, kaidah usul fikih, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi atau tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diucapkan oleh Nabi, itu tidak bisa menjadi dalil untuk dilarangnya sesuatu itu. Sesuatu itu menjadi haram jika ada dalil yang menyatakan itu haram, bukan karena ditinggal Nabi atau tidak diucapkan Nabi. Nah, makanya itu nggak ada masalah kita memakai zikir yang diucapkan ulama, diucapkan para aulia as-salihin. Ini pengertian dukun yang dilarang untuk kita datangi. Kita datang aja dilarang, apalagi pelaku dukun itu sendiri, naudzubillah. Karena sahir itu ada yang kufur, ada yang yushbihul kufur, hampir dia kafir. Tukang sihir atau dukun itu ada yang kafir ketika dia mau melaksanakan hal-hal yang membuat dia murtad, naudzubillah, karena tidak menjadi tukang sihir yang manjur, kecuali syaitan atau jin kafir itu menyuruh dia untuk naudzubillah duduk di atas Al-Quran atau buang air di atas Al-Quran sebagai bentuk kekufuran dan iman kepada syaitan tadi itu, naudzubillah, baru itu sihirnya manjur. Wahakada, seperti ini yang dikatakan oleh para ulama, ya. Maka dalam hal ini dukun ini, tukang sihir ini kafir. Ada yang syabihul kufur, hampir kufur karena dia tidak berbuat hal-hal yang murtad. Tentang ini yang jelek, kita datang aja dilarang. Ketika kita datang dan percaya kepada dia, dinyatakan sudah tidak beriman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 40 hari salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dekat-dekat. Ada fitnah. Tentang kebenaran yang diucapkan dukun itu tidak ada yang bisa kita percaya dia benar. Dari mana dia benar? Dari mana dia benar? Gitu. Dia bicara hal yang gaib, dari mana dia tahu? Minin. Kita dikasih akal ya ikhwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita percaya begitu saja dengan omongan orang. Gitu loh. Ya, kalau dulu di zaman sebelum Nabi lahir, bolehlah dia benar karena dia dapat kabar dari syaitan dan syaitan itu dapat kabar mencuri pendengaran percakapan malaikat. Dan sekarang dari mana dia kabar? Kabarnya dari mana dia tahu hal yang gaib? Minin. Ilham dari Allah. Dia orang jauh dari Allah. Dari mana? Dari syaitan. Syaitan enggak tahu apa-apa sekarang tentang hal yang gaib. Syaitan tidak tahu apa-apa tentang hal yang gaib. Dari mana dia tahu? Maka dia hanya mengarang-arang, memanfaatkan kelemahan iman seseorang, kelemahan kebersihan hati seseorang, dinyatakan ente diganggu fulan, ada yang enggak senang sama kamu, ada yang enggak suka sama kamu. Siapa yang dicintai sama orang? Semua ada yang enggak senang. Kita pasti ada keluarga kita yang enggak senang sama kita. Ada tetangga kita yang enggak senang sama kita. Ada sahabat kita yang enggak senang sama kita. Pasti. Nah, itu dimanfaatkan oleh mereka. Tentang yang memakai ayat Quran dan seterusnya dan zikir baik dari Nabi atau dari aulia as-salihin diperbolehkan oleh syariah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan
2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan solat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.